Shalom, warga kerajaan. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Februari di tahun 2022. Dan kalau bulan Februari itu selalu identik dengan bulan penuh kasih sayang. Nah, hari ini saya akan sampaikan kembali sebelum kita beribadah lebih jauh lagi. Ada pesan Tuhan yang saya sampaikan buat saudara. Ibadah itu apakah sebuah pilihan atau suatu keharusan? Nah, kita buka dulu ya. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara warga kerajaan, perhatikan, ibadah sejatinya adalah satu kebutuhan kita akan Tuhan. Jadi dalam ibadah Tuhan menerima persembahan kita yang kita bawa sebagai korban, dan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kita. Nah, karena ibadah adalah sarana kita untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Nah, kenapa Yosua justru memberikan pilihan kepada bangsa Israel? Karena ada alasannya. Sebab Yosua melihat hati bangsa Israel mulai beribadah kepada Allah lain. Nah, kata pilihlah dalam ayat tersebut dikatakan bahwa yang dipakai Yosua adalah dalam artian bahasa Ibrani itu bakhar. Artinya memilih atau karena kebutuhan. Nah, Yosua menegaskan hal tersebut karena bangsa Israel mulai terikat hatinya karena kebutuhan duniawi. Yang pertama, Israel mulai menyembah Babel. Dikatakan bahwa Israel menyembah Allah sungai Efrat. Sungai Efrat itu dikenal juga dengan sungai besar dalam bahasa Alkitab. Dan itu menunjuk kepada Babel. Babel berbicara mengenai harta duniawi, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang Israel hatinya masih terpaut kepada Babel, saudara. Kenapa? Karena pada masa itu Israel sedang diberkati. Mereka sedang membagi-bagi tanah warisan, tanah jarahan yang menjadi milik mereka kelak. Nah, karena itu perhatikan, Yosua menegaskan, kamu memilih menyembah Allah Babel atau menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa mendua hati. Hal kedua yang ditegaskan oleh Yosua adalah menyembah Allah orang Amori. Jelas bahwa Allah orang Amori adalah sesembahannya para dewa, saudara. Nah, bangsa Israel ada yang akhirnya menyembah Allah-Allah seperti itu, dewa-dewa seperti itu. Banyak alasan. Salah satunya mungkin karena kawin campur yang terjadi pada masa itu. Nah, Israel sedang menyimpang. Yosua menegaskan kepada bangsa Israel untuk memilih apa yang menjadi kebutuhanmu. Kalau kebutuhanmu Tuhan, maka pilihlah sembahlah Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak membutuhkan Tuhan, maka kau akan menghadapi kesukaran dan kesulitan di depan. Nah, saudara Bapak Ibu, perhatikan. Dalam Zefanya 1 ayat 5 dikatakan, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Nah, ini bahaya sekali. Jangan sampai kita beribadah seolah kita mencari Tuhan, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup saudara. Nah, berikutnya adalah kata beribadah yang dijelaskan oleh Yosua di ayat ini berbicara mengenai kata abad, yakni bekerja dan melayani dalam pengabdian seperti budak kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan seperti kita memposisikan diri kita seorang budak untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi, ibadah yang dimaksudkan oleh Yosua di dalam konteks ini adalah memilih Tuhan sebagai Tuhan dan mengabdi sebagai budak kepada Tuhan, karena Tuhanlah kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Surrender by the King. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.